Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin beberapa teman-teman sadar gitu ya, atau bahkan yang baru bergabung mah kadang masih menerka-nerka gitu ya. Ini apa sih sebetulnya pola yang ingin dilakukan oleh Persib Bandung dalam menampilkan pemain baru atau pemain yang dilepas gitu ya. Maksudnya gini teman-teman, beberapa musim yang lalu atau sampai dengan musim ini masih dilakukan, layaknya katakanlah hari ini ada hatunuhun gitu ya, pemain yang dilepas, besok masih akan ada hatunuhun katakanlah gitu. Lalu selanjutnya masih ada pemain yang dipinjamkan atau pemain yang di loan istilahnya mah gitu ya. Nah nggak lama dari itu pasti akan ada wilujeng sumping. Jadi ya dari kemarin kan, beberapa hari kemarin ada hatunuhun gitu ya. Lalu tiba-tiba ada wilujeng sumping Ahmed Elwardani, lalu juga ada wilujeng sumping juga Raffi Rashik tadi sore gitu ya, yang mana ini satu nama yang masih sangat asing di telinga teman-teman Boboto semua, bahkan masih banyak yang belum tahu iya saha gitu ya, tiba-tiba wilujeng sumping. Nah gini teman-teman, ini pun pernah kita bahas gitu ya mengenai pemain slot pemain muda yang disisakan oleh Persib Bandung, yang mana untuk I-League ini atau ya untuk operator liga kita gitu ya, I-League itu memperbolehkan maksimal setiap tim Liga 1 mendaftarkan 35 pemain dalam satu musim ke depan gitu ya. 35 pemain ini ya bebas gitu ya, mau pemain dari mana saja, mau siapa saja, itu mangga maksimal 35 pemain gitu ya. Nah ini yang mana sepertinya memang setiap musim itu akan dipergunakan full oleh Persib Bandung atau oleh tim-tim yang lainnya yang memang concern untuk ya apa ya, mengejar gelar juara gitu ya. Kalau yang mainnya males-malesan mah kadang ada yang cuma 29 pemain gitu, ada yang dananya kurang kadang 27 pemain, sebelum kompetisi selesai pemainnya udah pada hengkang gitu ya, ada yang gitu. Tapi kalau Persib biasanya dari maksimal 35 pemain yang bisa didaftarkan ke operator liga atau ke I-League, ini Persib Bandung selalu menyisakan 3 slot kosong teman-teman untuk para pemain mudanya gitu ya. Jadi dari 35 Persib Bandung kemungkinan hanya akan mengisi 32, 31 atau 32 gitu ya, antara 4 posisi yang kosong atau 3 posisi yang kosong untuk pemain muda yang dinaikkan taraf permainannya ke tim senior atau ke Persib senior dari Persib junior ya, atau akademi Persib U18-nya gitu ya. Jadi Raffi Rashik ini dari U18 Persib Bandung atau dari tim EPA gitu ya, yang mana dipromosikan ke Persib senior atau ke tim Persibnya gitu ya. Nah ini juga memang kalau dibilang mengenai efektivitasnya kita juga agak sedikit meragukan sebetulnya, walaupun ini kan program yang memang dijalankan untuk 10 tahun ke depan katanya, yang mana oleh Kang Aditya ini sudah dirancang 10 tahun ke depan kita harus mempunyai talenta dari Jawa Barat gitu ya, yang mana dari internal sendiri harus bisa setidaknya menciptakan satu generasi yang bagus lah gitu ya, generasi yang memang dari internal sendiri bisa diandalkan ya, kayak Beckham gitu ya, dan beberapa pemain yang lainnya. Nah ini juga kalau di saat ini kita jadi agak sanksi sebetulnya teman-teman, karena pemain muda, pemain yang sudah jadi gitu ya, bahkan sudah menjajaki tim nasional gitu ya, kayak Dewangga, Robby Darwis, itu malah dilepas-lepasin gitu ya. Jadi ya ini mengangkat pemain muda apakah hanya seremonial saja gitu ya. Bahkan kan di Persib Bandung masih ada Nazril gitu ya, lalu ada Azikri gitu ya. Kalau Zulkifli memang sudah dipinjamkan ke Semen Padang, lalu juga yang sekarang lagi menonjol Ihwan Ali Tanamal gitu ya, ini juga
juga ya oke lah gitu ya, dalam dalam pemain muda ini yang akan dikembangkan sampai dengan 10 tahun ke depan, ya bagus roadmap-nya. Tapi dengan tuntutan dari supporter yang besar gitu ya, apalagi 4 kompetisi yang bergengsi yang akan diikuti Persib Bandung musim depan, ya ini juga sebetulnya saya pikir mudah-mudahan gitu ya, memang dimasukkan gitu ya satu nama ini, atau siapapun nanti yang akan dipromosikan lagi gitu ya, itu dikasih kesempatan main teman-teman, jangan etade gitu ya. Mudah-mudahan Coach Igor Tolis ya berbeda dengan beberapa pelatih sebelumnya yang memang tuntutannya gede, jadi mereka juga berpikirnya yang penting mah menang gitu ya. Nah ini juga kalau memang kembali lagi ke manajemen, kembali lagi ke kita, kalau memang kita inginnya memproyeksikan generasi muda kita nantinya bisa menempati posisi di Persib Bandung gitu ya sebagai tim seniornya, apakah kalau memang hasilnya kurang baik kita bisa nerima, atau misalkan susah juara lagi kita bisa nerima, karena kan proyeksinya jangka panjang gitu ya. Nah ini juga yang harus setidaknya teman-teman maklumin ya, minimal program itu berjalan sesuai dengan rencana, ya hasilnya mah kumahangke, tapi yang penting kita doakan saja semuanya baik-baik saja. Jadi sekali lagi kita ucapkan dulu saja Wilujeng Sumping untuk Raffi Rashik gitu ya, yang mana pemain berusia 17 tahun yang sudah dipromosikan ke tim senior Persib Bandung. Teman-teman mudah-mudahan bisa bersaing, karena di posisinya ini cukup ketat sekali ya teman-teman, di barisan gelandang ataupun sayap gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik lah, minimal mah masuk dulu tim senior, nantinya ya tinggal asah mental dan asah skill individu. Biasanya kalau memang Igor Tolis masih terbayang-bayang Boyan Hodak, cara latihannya biasanya dipeyum 1 tahun dulu gitu ya teman-teman. Jadi pemain muda ini dalam 1 musim itu digembleng latihan itu segala macam untuk niru tim senior atau pemain seniornya atau pemain yang dianggap leadernya gitu ya. Jadi disuruh nerima ilmu dari pemain-pemain asing, pemain senior gitu ya mungkin setahun atau semusim mah cukup gitu. Jadi kalau memang Coach Igor ini masih sama pemikirannya dengan Boyan Hodak, biasanya dipeyem dulu pemain ini semusim. Kalau memang masih kurang, biasanya disakolahkeun heula ke klub lain gitu ya. Ya sama kayak Zulkifli lah. Tapi mudah-mudahan ya dari kuota 35 yang memang diberikan oleh I-League ini, Persib Bandung bisa memakai sampai dengan 31 atau 32 orang pemain saja. 3 lagi ya ini untuk dari akademi yang memang bisa dipromosikan kapan saja dan bisa langsung dimainkan kapan saja gitu ya. Bedanya itu teman-teman, kalau kita merekrut pemain yang sudah jadi harus nunggu bursa transfer dibuka gitu ya. Tapi kalau merekrut dari akademi sendiri ya bisa langsung dimainkan. Misalkan hari ini pemain cedera, misalkan pemain si A cedera gitu ya, ya kita nggak mungkin beli pemain baru karena kan harus nunggu bursa transfer. Nah jawabannya adalah mempromosikan dari tim junior, dari ya baik itu dari tim EPA atau Persib U18, U20 gitu ya, bisa langsung main, besoknya didaftarin, lusa juga udah bisa main. Nah ini ya makanya kenapa dikosongkan 3 tempat gitu ya. Jadi tidak di fullkan 35. Kemungkinan Persib musim ini akan mendaftarkan 30 sampai dengan 32 pemain saja gitu ya teman-teman. Jadi masih akan ada pemain yang baru yang akan datang ke Persib Bandung, minimal 2 orang kata Haji Umu. Sehingga kalau memang sudah datang 2 orang itu, kita lihat juga nantinya kuota yang ada dengan ya akan ada evaluasi, karena sekarang masih banyak yang nuntut gitu ya. Beberapa pemain ini harus dievaluasi walaupun baru 1 laga di Piala Presiden kemarin. Nantilah setelah minimal 3 laga gitu ya, gitu keneh mainnya ya baru mungkin kita juga bisa bersuara teman-teman. Tapi kalau baru 1 kali main ya masih anggap aja masih gemper atau masih demam panggung. Kalau pemain asing yang baru mah pasti demam panggung, walaupun sebagian ya bermain sudah cair saja gitu ya. Tapi kalau pemain lama ya anggap
masih carangkel meureun ya gitu ya, main di ribuan supporter yang masih ya setidaknya mah harus penyesuaian dulu gitu teman-teman. Baiklah, itu sedikit intermezzo saja. Yang penting sekali lagi Wilujeng Sumping untuk Raffi Rashik, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung ke depannya ya. Baik, beberapa pertanyaan kita coba bacakan saja. Yang pertama, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Pami penonton seperti Kang Deddy Mulyadi jeung sajabana meser tiket teu nya. Atau enggak, ini mah ya karena masuknya tamu VVIP gitu ya, tamu apa ya, kehormatan, bahkan ya biasanya gitu ditanya berapa reng-rengannya, berapa banyak, berapa orang protokolernya atau ya ajudannya mau berapa banyak. Nah itu biasanya ya bisa masuk saja. Tapi kalau ajudannya membawa ajudan lagi, katakanlah bahwa beberapa temennya itu biasanya dikasih tiket tambahan gitu ya. Itu juga tidak beda gitu ya, bukan tiket umum tapi tiket tamu khusus lah. Jadi ya apa ya, buat tamu VIP mah intinya mah buat pejabat, tamu VIP, VVIP itu sudah disediakan tiket khusus dan juga ya biasanya apa dikawal oleh panpel khusus gitu ya teman-teman. Jadi nggak beli tiket kayak kita lah, mau apa ya pejabatnya dari mulai apa wali kota gitu ya, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD biasanya, lalu juga beberapa tamu eksekutif yang lainnya. Nah ini juga memang mendapatkan gratis gitu ya, asal dikawal oleh panpel yang sedang bertugas teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Punten bade tumaros mengenai jersey Persib musim depan, apakah memakai jersey lama atau yang baru? Kapan launchingnya? Hatur nuhun. Ya pasti yang baru gitu ya, setiap musim pasti yang baru. Teman-teman harus tahu juga kenapa kita harus mengganti jersey setiap tahun, karena di situ kita juga memerlukan satu finansial yang sehat gitu ya. Salah satunya menjual merchandise. Jadi mau etak-enak mah atau bosen gitu ya yang dipakainya. Jadi jersey setiap musim pasti akan berbeda teman-teman. Bagaimana bentukannya, bagaimana nanti tampilan barunya, ya tentu saja akan di launching dengan pemain dan juga sponsor yang baru gitu ya. Tapi ya insya Allah lah di pertengahan bulan, pokoknya setelah beres Piala Dunia apa, Piala Hyundai, Piala Presiden maksudnya teh, Piala Presiden. Nah itu juga nanti akan ada launching pemain, launching jersey juga dengan launching apa sponsornya yang baru gitu ya teman-teman. Ditunggu saja. Awalnya kan memang akan dilakukan awal bulan gitu ya, tapi akhirnya kayaknya pertengahan bulan Agustus, pokoknya sebelum kualifikasi ACL 2 gitu ya teman-teman. Baik, lalu selanjutnya, Kang Roni punten aya hawar-hawar Ramon di Lonte. Ya semuanya, pokoknya kecuali pemain yang baru dibeli musim ini semuanya masih belum aman teman-teman gitu ya. Ya baik yang baru diperpanjang kontraknya ataupun yang belum diperpanjang itu belum aman semuanya. Apapun bisa terjadi berdasarkan ya laga di Piala Presiden ini. Kalau memang masih kurang efektif atau kurang maksimal permainannya, masih bisa di loan atau bahkan ya dilepas gitu ya. Tapi yang jelas ya nunggu dulu sampai gelaran Piala Presiden ini selesai teman-teman. Jadi ya itu memang sudah dikatakan langsung oleh Coach Igor Tolis gitu ya. Jadi akan ada evaluasi setelah laga Piala Presiden. Tapi tenang, ini baru satu laga. Kita lihat mudah-mudahan bisa sampai final gitu ya. Persib Bandung bisa sampai juara. Ya mungkin nanti kita lihat lah perkembangannya, siapa yang memang tetap bertahan atau yang ada hawar-hawar dilepas atau dipinjamkan gitu ya. Baik, selanjutnya terakhir dulu aja pertanyaannya. Kang, Ari Bojan kamana? Apakah masih di Persib? Apanan masih di Persib sanes? Ya betul, kalau Boyan masih bagian dari Persib Bandung, tapi kan sekarang sudah sejajar dengan dengan direksi teman-teman gitu ya. Jadi Boyan juga punya dikasih sharing komite ini, ada pembagian
apa namanya tuh saham yang memang ya dihadiahi oleh Pak Glenn Sugita gitu, yang mana kan Boyan udah bawa hat-trick nih untuk Persib Bandung, dikasih lah untuk ya ini ada berapa persen lah dari saham PT PBB gitu ya, dikasih ke Boyan Hodak. Tapi ya selama Boyan di Persib ya ada, tapi kalau Boyan memutuskan untuk pergi ke klub lain atau memutuskan apa mulai melatih lagi di negara lain, ya itu sudah habis gitu ya untuk apa namanya tuh ya pembagian beberapa bonusnya yang dikasih oleh Pak Glenn Sugita. Tapi yang jelas ya untuk posisi Boyan saat ini memang tidak mesti ada di stadion setiap pertandingan gitu ya, tidak mesti apa ada menonton untuk laga Persib Bandung, tidak gitu ya. Jadi bisa melakukan hal-hal apapun kecuali kalau memang sedang Igor Tolik sedang membutuhkan satu saran gitu ya, satu advice. Nah ini bisa nanya ke Boyan Hodak gitu ya teman-teman. Jadi ya sekarang mah lebih nyantai, gaji gede, naon deui gitu ya. Nggak perlu setiap pertandingan nonton ke stadion, nggak. Jadi lewat handphone, gadget, TV, laptop, dimanapun bisa. Kalau memang butuh butuh masukan misalkan ya tinggal telepon Igor Tolis gitu. Jadi si itu kieu gitu ya, itu bisa lah. Jadi sekarang lebih nyalse muncul orang Sunda mah gitu ya teman-teman. Ada tetap di Persib Bandung tapi kerjaannya mah lebih ringan tapi gajinya tetap gede gitu ya. Baik, itu dulu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Biasa teman-teman kalau weekend mah kita santai saja gitu ya. Bahkan sekarang agak malam karena ya memang kegiatan di siang hari cukup padat. Tapi insya Allah lah besok juga kita punya informasi yang menarik tentu saja. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.